Hai Golders, balik lagi bersama saya Rafika di acara Ngobras, ngobrol soal emas. Nah, di sini saya sudah kedatangan narasumber yang spesial banget di hari ini yang merupakan bagian dari keluarga Mini Gold. Itu ada Bapak Ridwan Nugraha selaku dealer dari Mini Gold dan juga ada Ibu Widya selaku distributor dari Mini Gold. Terima kasih Pak Ridwan dan Bu Widya atas kedatangannya ke sini yang tentunya kita mau berbagi ilmu dan pengalaman seputaran emas kepada teman-teman yang ada di rumah. Pak Ridwan, Bu Widya, karena ini kita ngobrol santai aja, jadi kalau misalnya mau minum, boleh silakan diminum ya Pak, Bu. Oke, makasih. Pak Ridwan, Bu Widya, kesibukan sehari-harinya saat ini sibuk apa nih Bu, Pak? Saya dulu ya. Mungkin boleh dari Pak Ridwan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, amma ba'du. Alhamdulillah, saya sempat diundang di sini dan saya pikir dalam momentum masih Lebaran, izinkan saya mewakili teman-teman dari Bogor Barat untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Saya sih secara pribadi memang sekarang sudah fokus di Mini Gold. Jadi semua kegiatan saya khususnya sudah kita fokuskan untuk membesarkan Mini Gold di dengan tim yang di Bogor Barat. Berarti sibuknya memang sehari-hari untuk terfokus sama Mini Gold aja ya Pak ya. Kalau Bu Widya sendiri sibuk apa nih Bu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebenarnya ibu rumah tangga saja gitu. Tapi kemudian ketika diamanahkan diminta sama suami untuk coba mungkin bisa gitu, ya saya jalani. Dan alhamdulillah sekarang konsisten. Memang fokus di penjualan Mini Gold. Memang fokus saat ini keseharian fokusnya di Mini Gold aja. Betul. Juga ya. Berarti dari ibu rumah tangga akhirnya menekatkan diri untuk saya mau coba untuk berbisnis lah ya Bu. Betul. Ya. Sangat menginspirasi sih. Tapi akhirnya Bu, kenapa Bu Widya memutuskan untuk dan Pak Ridwan juga memutuskan untuk oke lah aku mau gabung di Mini Gold. Akhirnya tekad apa yang memutuskan Bu Widya dan Pak Ridwan dan pada tahun berapa akhirnya memulai untuk join bersama Mini Gold? Ya. Kalau saya nurut suami. Oh, oke. Saya nurut suami. Jadi memang waktu itu suami udah lama minta menawarkan gitu mau untuk bisnis ini. Saya berpikirnya cukup lama, hampir setahun. Okay. Dan kemudian waktu itu baru muncul tuh Mini Gold ya. Dan akhirnya dikasih kemantapan hati alhamdulillah dan bergabung akhir 2019 baru mulai gabung dengan Mini Gold ya Bu ya? Kan memang baru mulai ya Mini Gold waktu itu dan sampai sekarang iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, kalau saya sendiri memang agak cukup panjang ceritanya. Saya sendiri adalah pebisnis sejak awal, sejak lulus dari IPB 97, berbagai bisnis sudah dicoba diusahakan. Nah, sampai suatu waktu di November 2019 saya dapat informasi dari sebuah talkshow di radio tentang emas mini. Waktu itu emas mini mereknya, tetapi kemudian saya cari-cari apalagi segala macam. Akhirnya November di 2019 itu saya putuskan untuk Mini Gold saja, karena dari semua yang saya hubungi dari mendengar talkshow di radio dan informasi dari website dan seterusnya, Mini Gold itu paling memudahkan saya untuk bertransaksi. Waktu itu saya nggak mau ditransfer, saya nggak mau dikirim barangnya. Alhamdulillah waktu itu oleh Mini Gold direspon sangat positif. Diantar ke rumah, saya transaksi langsung. Wah, saya pikir ini yang benar. Karena kan sama-sama kita tahu khusus untuk transaksi emas ada beberapa akad yang harus dan beberapa orang berbeda paham tentang hal ini. Waktu itu saya agak saklek memahaminya,
tapi direspon dengan baik waktu itu dengan Mini Golf. Akhirnya November 2019 saya daftar jadi distributor. Kok saya lihat bagus dan cukup berkembang. Walaupun saat itu untuk pendaftaran, ya mohon maaf karena usaha waktu itu sedang naik turun, itu ternyata dengan 2 minggu balik modal. Saya pikir wah ini adalah usaha yang positif gitu. Karena kan orang kalau sudah berusaha kan ada hasil dong. Sebesar apapun modal, kalau tidak ada hasil buat apa? Tapi ini dengan modal yang tidak seberapa, saya masih ingat waktu itu 1,2 saya bayar lisensinya dan 4 juta untuk bayar produknya. Dan setelah itu terus berkembang sampai saya daftar jadi dealer di Januari 2020 sampai sekarang. Luar biasa ya Pak, jadi dari banyaknya bisnis yang Pak Ridwan jalanin dan ternyata Bapak menemukan Mini Golf termasuk bisnis yang lumayan berkembang. Betul. Karena banyak daya tariknya kepada masyarakat di luar juga ya Pak. Betul. Nah Pak Ridwan, bagaimana sih Pak cara Bapak mengedukasi dan bagaimana cara Bapak membangun hubungan baik kepada para distributor? Iya, kami setelah menjadi dealer tentu visi dan misinya agak berbeda ketika saat itu masih distributor. Banyak hal yang harus saya pelajari banyak, saya banyak berdiskusi dengan direktur, dengan semua stakeholder dan termasuk dengan Mas David. Dari sana saya mendapatkan sebuah pencerahan bahwa ini bukan sekedar usaha fisik, tapi usaha yang berhubungan dengan manusia. Maka yang langkah pertama harus saya lakukan waktu itu, saya pikir adalah memanusiakan manusia, karena memang tidak mungkin kita jualan apapun kalau tidak membuat aware kepada para distributor yang dibawa. Maka kita di dalam grup WhatsApp yang kita punya, selalu mereka yang kita masukkan itu kita berikan 9 kebiasaan yang ada di Bogor Barat, kemudian 9 hal yang harus dilakukan di Bogor Barat. Jadi kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah komunikasi. Dengan komunikasi semua problem akan ada solusinya. Tetapi kalau komunikasi itu terputus, yang tadinya tidak bermasalah jadi masalah. Itu satu. Jadi perkuat komunikasi. Dan yang kedua itu ada 3K kalau saya ini kan. Yang K pertama adalah ketersediaan stok. Nggak mungkin kita kemudian berbusa-busa mengedukasi masyarakat kalau stoknya nggak ada. Ini kosong dan itu mungkin lama. Dan yang kedua adalah ketersediaan stok, dan yang kedua kenyamanan transaksi. Orang kalau stoknya banyak juga kalau mohon maaf misalnya pelayanan judes, respon telat itu sangat manusiawi lah, tidak harus teori banyak-banyak. Nah, kalau sudah orang ketersediaan stok ada, kenyamanan dalam transaksi, dan yang terakhir harus kehati-hatian. Ini pelajaran penting bagi saya setahun yang lalu. Kehati-hatian ini dalam usaha emas kan kita merasa jor-joran gede angkanya, padahal marginnya kan nggak sebesar itu. Nah itu yang penting, 3K itu yang harus dikembangkan, dan saya mencoba untuk terus mengedukasi teman-teman di Bogor Barat untuk memutajasadkan, untuk menyatukan dirinya itu dengan 3K ini, supaya apa yang terjadi mungkin di diri saya, di diri kami di dealer, di manajemen dealer, atau mungkin ada beberapa distri yang mengalami hal yang sama, itu tidak terulang gitu, terutama di 3K yang terakhir yaitu kehati-hatian. Salah ngitung aja kan tahu sendiri, angkanya langsung bisa. Bener ya, salah ngitung aja tuh udah bisa fatal ya Pak. Betul, makanya kehati-hatian itu menjadi sangat berbeda dengan usaha yang lain. Oke. Nah Pak Ridwan, seperti tadi yang Bapak katakan, ada 9 kebiasaan dari Bogor Barat. Itu boleh di-share nggak sih Pak sama teman-teman, 9 kebiasaan yang dilakukan dealer Bogor Barat tuh apa saja? Iya. Saya selaku dealer Bogor Barat memang menginginkan hal-hal berikut ini. Tapi daripada saya berlama-lama bercerita segala macam, mendingan saya bagi menjadi 9. 9 yang pertama adalah 9 hal positif yang harus terus dibudayakan di Bogor Barat Team. Di antaranya adalah fokus pada kesuksesan, kemudian harus menjaga kekompakan, lalu hanya berpihak kepada kebaikan, selalu berbicara masa depan, kemudian berbudaya untuk saling mengingatkan, dan yang keenam adalah saling tolong-menolong dan memudahkan. Lalu yang ketujuh menjunjung tinggi kejujuran. Yang kedelapan semangat untuk belajar dan memperbaiki diri. Lalu yang kesembilannya adalah berlomba dalam kebaikan. Setelah itu kami memberikan 9 karakter yang harus ada di dalam tim Bogor Barat. Karena dari sifat positif dan 9 karakter ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan sangat berguna bagi mereka untuk kesuksesan bisnis Mini Golf. Yang 9 karakter itu adalah jujur, amanah, kemudian harus semangat, kemudian positif, antusias, tegur sapa, dan silaturahmi, berbagi, tabayun, dan tentu adalah sabar. Tidak ada kesuksesan yang instan yang harus ditempuh dengan
by proses. Itu yang kemudian selalu saya ulang-ulang di setiap kesempatan ada distributor baru yang baru masuk ke dalam grup, dan ini kami berharap menjadi sebuah budaya dari tim sehingga sukses dan bahagia bersama itu bukan sekedar slogan tapi adalah impian. Sukses dan bahagia bersama bukan slogan tapi adalah impian. Nah, kalau untuk Ibu Widya sendiri, cara membangun hubungan baik dan juga mengedukasi para reseller itu kalau dari versi Bu Widya seperti apa, Bu? Ya, kalau saya yang simpelnya ya Pak, kayak saya usahakan setiap hari itu menyapa mereka mulai di pagi hari seperti itu, memberikan motivasi, dan sapaan saya tidak melulu langsung emas, bisa tentang keseharian, bisa tentang akhlak, bisa tentang yang lain-lain. Kemudian baru nanti di agak pagian saya cari yang bisa masuk menjadi konten promo. Jadi reseller tidak bingung mau promosi apa ya hari ini gitu. Bisa berupa postingan, gambar, bisa berupa kata, dan biasanya kalau saya dari dulu ya karena saya memang ya ibu rumah tangga gitu. Ya benar-benar murni dari apa yang saat itu dirasakan, apa yang saat itu terjadi, dan ternyata itu lebih ngena gitu, dan ternyata itu lebih ngena. Dan saya waktu itu cuma lewat status WhatsApp saja, tapi belum, nggak sempet yang lain-lain. Itu udah luar biasa Dampaknya, Bu. Betul. Jadi kalau kita bisa tarik benang merahnya antara Bu Widya dan juga Pak Ridwan, sama ya Bu, hal yang paling kena itu adalah komunikasi. Betul. Gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita untuk mencapai satu tujuan bersama. Betul. Gitu ya Pak, Bu. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, Bapak Ridwan itu adalah dealer berprestasi di Mini Gold. Itu cara Bapak untuk tetap konsisten berjualan di Mini Gold, itu caranya apa Pak? Ya, sesungguhnya yang berprestasi itu seperti Bu Widya ini, sudah kelihatan hasilnya, sudah kelihatan dapat reward segala macam, termasuk para distributor kami di Bogor Barat. Kami ada sampai grup WhatsApp itu sampai ada 2. Jadi tanpa bantuan dan kerja keras dari mereka para distributor, apalagi di bawahnya ada para reseller, dealer Bogor Barat mungkin tidak seperti yang sudah sekarang dilaksanakan ke depan. Artinya konsistensi Bogor Barat itu berarti teman-teman distributor di dalamnya itu konsisten. Itu saya kira yang saya lihat. Makanya dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman di Bogor Barat, distributor dan seluruh para reseller, karena memang tanpa mereka dealer Bogor Barat tidak ada apa-apanya. Karena juga saya mulai betul-betul dari nol, bukan sekedar pencitraan atau kata-kata. Mereka lah yang membesarkan Bogor Barat sesungguhnya. Artinya kemarin juga ada testimoni dari distributor dan itu membuat bahagia saya. Mereka berhasil membuat membangunkan rumah buat orang tuanya. Itu kan bagi saya sebuah kebahagiaan yang tidak terhingga. Dan di kami di Bogor Barat kita berprinsip sukses dan bahagia bersama. Itu yang akan kita terus kembangkan, karena tanpa itu, tanpa kebersamaan, tanpa komunikasi, apalah kita gitu. Karena ini kan kalau Bang Edi selalu sampaikan, usaha Mini Gold itu bukan sekedar usaha. Ada sisi lain yang harus kita selalu kembangkan, dan itu saya coba sentuh setiap saat, karena memang kita lama-lama jenuh juga kalau urusannya untung rugi, urusannya setiap hari update malah jadi stres jatuhnya. Tapi kalau kita dibangun komunikasi kekeluargaan, kok nyaman gitu, kayak banyak saudara gitu. Hal-hal kecil yang kira-kira akan mengganggu komunikasi itu langsung akan tersingkirkan. Kenapa? Karena mengedepankan kekeluargaan. Nah, kalau misalnya Bu Widya sendiri, Bu Widya itu kan udah pernah mendapatkan reward dari Mini Gold, yaitu umrah. Itu gimana cara Bu Widya, tekad apa sih yang sampai Bu Widya mencapai pada pencapaian tersebut? Kalau saya terus terang saat itu kan memang baru pertama ikutan gitu, dan Mini Gold juga baru tahun pertama. Jadi memang itu semuanya serba pertama gitu. Nah, kalau yang saya jalani saat itu ya itu tadi saya bikin status, toto banyak, toto berkembang. Saya juga nggak nyadar kok bisa ya ternyata seperti itu gitu. Nah, kemudian jadi kalau dibilang memang sering banyak yang tanya strateginya apa sih, sebenarnya ya saya bingung juga jawabnya gitu, karena itu berjalan dengan sendirinya gitu. Kalau saya sih percaya
itu karena saya nurut sama suami gitu aja. Gitu. Karena ridho Ridho seorang suami. istri ada di suami ya, Iya. Bu ya. Iya, karena lumayan susah minta saya untuk ikut dan akhirnya saya mau. Gitu. Awal-awal dari bujukan suami aja sampai Iya. akhirnya berhasil dan memenangkan reward tersebut. Betul, dan sungguh suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika saya infokan tentang ini ke suami, karena memang beliau yang push Support. saya. Betul. Ya. Oke deh. Nah, Pak Ridwan dan Bu Widya, kalau aku boleh tanya nih Pak, Bu, biasanya produk apa aja sih yang paling diminati sama para distributor dan para reseller? Nah, beliau yang paling tahu. Siapa dulu nih yang mau jawab, boleh? Kalau saya ya, kalau saya Black Series sih. Black Series, Bu. Betul. Oke, Black itu yang Series. paling banyak diminati sama para teman di rumah ya, Golders di rumah. Dibanding ketika harga sudah sama gitu ya dengan white itu jauh tertinggal gitu. Ketika black disandingkan dengan gift series, tentu kan karena harganya beda dan prestisnya lebih, yaitu untuk momen-momen tertentu. Jadi yang keseharian lebih banyak itu black series. Kalau saya beda, kalau dealer mungkin beda. Iya, saya kira sama, kurang lebih seperti itu. Cuma mungkin lebih spesifik lagi di angka atau di gramasi 0,05 dan 0,1. Ini yang super best seller. Iya. Makanya iya, kita tidak pernah mengosongkan dua jenis gramasi ini karena memang luar biasa laku. Apalagi waktu kemarin Lebaran kan 0025, 005 dan 01 ya. Kenapa? 0,1. 0,1 ya, paling besar, dan itu kan laku luar biasa. Nah, itu juga saya kira penting untuk Mini Gold Pusat supaya kemudian ketersediaan stok ini jangan sampai terganggu gitu, karena memang itu yang paling dicari, jangan sampai customer reseller itu kecewa karena barang misalnya lama kosong dan seterusnya. Termasuk gift series. Gift series pun pada 0,1 itu cukup banyak keluar. Cukup banyak diminati ya. Cukup banyak diminati. Nah, buat teman-teman yang pada mau ngasih hadiah ke orang spesial dan orang tersayangnya, itu sekarang udah nggak usah bingung-bingung lagi ya Pak, Bu. Langsung betul. aja kasih hadiahnya emas. Karena dengan kayak gitu juga mereka bisa menabung, mulai belajar menabung juga, mulai belajar investasi juga dari situ. Karena di Mini Gold semua bisa punya emas. Jadi nggak ada yang harus berapa ratus ribu, berapa ratus juta itu harus baru bisa punya emas. Sekarang dengan berapa rupiah aja kita juga sudah bisa punya emas. Betul. Gitu. Oke, Pak Ridwan, tantangan apa sih Pak yang paling berat selama Bapak di Mini Gold? Iya, kalau bercerita tantangan, saya lebih menyukai filosofis mengenai tantangan itu. Karena sebuah usaha itu, seandainya tidak ada tantangan, saya pikir tidak akan ada kemajuan. Karena orang akan selalu bergerak maju itu kalau ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, bagaimana orang akan memburu finish? Karena tidak ada tantangan. Maka tantangan itu secara alamiah akan menjadi sebuah keniscayaan bagi sebuah perjalanan. Apalagi ini usaha Mini Gold. Dan tantangan Mini Gold saya kira yang paling urgent itu adalah edukasi di mata masyarakat. Karena selama ini mereka lebih senang memegang uang daripada emas. Ini yang kemudian harus kita mengedukasikan kepada segala kalangan, baik dari tokoh milenial, kolonial, segala macam, sehingga kita menempatkan mereka itu pada sebuah subjek yang harus kita rubah mindsetnya. Itu tantangan terbesar. Karena ternyata bukan soal mereka tidak mampu, ternyata juga tidak tahu dan tidak mau. Nah, bagaimana kita mengejar mereka-mereka yang tidak tahu dan tidak mau ini untuk beralih dari investasi yang selama ini konvensional di bawah bantal, kemudian ke emas gitu. Dan ini kan di Mini Gold sudah lengkap dari mulai 0,025 sampai 1,5 gram. Jadi tantangan terbesarnya adalah mengedukasi para masyarakat. Betul. Ya Pak ya. Gimana caranya supaya mereka bisa tahu bahwa emas itu penting untuk investasi Betul. jangka panjang. Nah, kalau dari Bu Widya sendiri tantangan apa Bu selama di Mini Gold ini? Ya kurang lebih sama, sampai saya waktu itu pernah bikin iklan ya Pak, bikin video. Sampai saya bilang kesadaran menabung itu bagaikan sebuah hidayah gitu. Jadi walaupun sudah dikasih edukasi sebanyak apapun, kalau memang belum waktunya belum gitu. Bahkan kadang yang jauh bisa tersadarkan, malah yang dekat malah susah gitu. Seperti itu kadang gitu. Oke. Kalau tadi ada tantangan terbesar yang pernah dihadapin, ada nggak
kisah menarik atau pengalaman menarik yang pernah Pak Ridwan dan Bu Widya temuin? Kayak misalnya ada reseller yang aneh atau apa pengalaman yang paling unik nih dari Pak Ridwan dan Bu Widya? Ya, kalau saya secara pribadi memang dengan Bu Widya ini sangat unik ya komunikasinya. Kenapa? Kita satu visi dalam melayani distributor. Oke. Jadi yang paling menarik adalah waktu itu banyak sekali buyback yang besar-besar. Dalam kondisi kami pun harus menyediakan berbagai stok. Tapi dengan kebersamaan, dengan kerjasama, semuanya berakhir dengan bahagia. Itu yang paling membahagiakan. Kenapa? Yang paling membahagiakan itu bukan masalah laba, tetapi bisa berhasil membantu para distributor itu. Kebayang nggak sih Mbak kalau kemudian mereka minta bantuan lalu kita tolak? Oh itu, aduh sakitnya mungkin lebih dari di sini. Padahal kan kita yang ngajak mereka untuk usaha di Minigol ini. Tapi pada masanya dia membutuhkan bantuan kita, lalu kita mundur seolah-olah bahkan menghindari, buat apa? Dan alhamdulillah Bu Widya dan saya secara pribadi, kami tidak pernah menolak dalam tanda kutip saklek gitu ketika menghadapi distributor yang ada kebutuhan. Kami selalu upayakan dulu. Walaupun memang sudah mentok-mentoknya, malamnya mikir masih, nggak enak banget ini kalau nolak dan seterusnya. Nah, gimana mungkin, ya Ustaz? Malamnya masih mikir tuh ya. Tapi alhamdulillah lah, bismillah mungkin dengan pertolongan Allah juga kita berusaha betul meluruskan niat, tapi ada aja jalannya. Sebesar apapun gramasi buyback itu. Betul. Itu yang membahagiakan saya. Alhamdulillah juga ya Ustadz dari awal sekali itu pelayanannya luar biasa. Saya menjadi saksi. Alhamdulillah ya, berarti lancar-lancar aja sejauh ini. Pak, ada nggak sih dampak yang paling ngena banget selama menjadi distributor Minigolf? Dan Ibu juga ada nggak dampak perubahan kehidupan sehari-hari yang menjadi karena Minigolf nih berubah banget nih dampak dari kehidupan Ibu sehari-hari? Iya, jauh dari ini ya, maksudnya kita lebih bisa hidup tuh terukur, terencana gitu. Jadi saya tuh kayak punya anak 3, sudah menargetkan gitu. Ini nanti untuk si A, si B, si C. Jadi nggak, kalaupun kita konsumtif belanja gitu ya, tetap ada kita nanti berapa tahun harus sudah terkumpul untuk si A, untuk si B, untuk si C gitu. Jadi lebih teratur ya dibanding sebelumnya yang ya tidak ya paling kalau punya emas ya udah gitu. Kalau sekarang tuh udah oke, kalau mau begini, kalau mau punya ini berarti kita harus lebih giat lagi gitu. Lebih terencana ya lebih Bu terencana. untuk masa depan dari Ibu pribadi sampai ke keluarga dampaknya. Betul, ya Bu ya. Betul. Sampai ke anak-anak. Iya. Kalau Pak Ridwan sendiri? Iya. Saya memang ada latar belakang jaringan baik itu konvensional ataupun yang multi level. Tapi saya pikir di Minigolf kok berbeda ya rasanya, kayak bertambah persahabatan gitu, bertambah persaudaraan. Ya mohon maaf, hal yang kecil saja gitu, ada aja gitu. Walaupun saya kadang-kadang sebenarnya iseng, ngasih kode keras, padahal sebenarnya iseng aja, tapi kok jadi membahagiakan gitu. Padahal hal yang kecil, ada ngirim makanan, ngirim ini, ngirim itu, dan itu saya jujur merasakan berbeda di jaringan dan komunikasi atau komunitas Minigolf ini. Yang kedua, bagi saya orang bukan insting juga, dinamisasi dari usaha Minigolf ini terasa banget. Dulu mungkin agak santai ya, ketika buka toko tuh jam 7 ya sudah paling nongkrong di situ atau mungkin melayani customer lain dan seterusnya. Tapi kalau setelah usaha Minigolf ini betul harus strict banget. Kalau jam 9 update saya harus standby, nggak update, nggak boleh ngelakuin hal-hal yang lain dan seterusnya. Kalau jam sekian harus waktunya closing dan seterusnya, harus itu dilakukan. Jadi bagi saya itu sangat dinamis sekali, dan saya suka hal-hal yang dinamis. Jadi monoton itu aja gitu. Dan yang ketiga adalah selain tadi tambah persaudaraan, kemudian bisnis Minigolf itu adalah bisnis yang dinamis, dan yang paling penting juga sama. Jadi kita merasakan ke depan itu buat anak-anak itu kayak ada tracking yang lebih mudah gitu. Dulu kan kita nggak kebayang ya ke depan tuh gimana anak-anak biaya sekolah semakin tinggi dan seterusnya. Sekarang jalan itu semakin terlihat, dan itu beserta dengan Minigolf. Alhamdulillah ya Pak, Bu. Nah, harapan dari Pak Ridwan dan Bu Widya untuk Minigolf ke depannya apa Bu, Pak? Harapan ya, kalau diceritakan harapan tentu harapan semakin baik ya, di mana-mana tentu harapan semakin baik.
baik itu tadi dalam pelayanan terutama ya karena jejaring kita dari pusat, dealer, distributor dan reseller itu akan terus bertambah. Saya senang tadi mendengar Mas David mengimprove beberapa hal dan itu akan saya bayangkan akan memudahkan siapapun mengakses, membeli dan bertransaksi dengan Minigold. Dan selanjutnya adalah sekali lagi dengan kebersamaan itu tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin di luar sana pesaing segala macam banyak, itu adalah bagian dari obat yang harus kita telan karena itu adalah keniscayaan. Karena orang kalau ingin tidak ada saingan, silakan saja jualan di hutan. Tidak ada pesaing, tapi juga tidak ada pembeli. Mendingan kita bermain di tengah-tengah keramaian, tapi mengedepankan ukhuwah. Ukhuwah dan kebersamaan ini menjadi paling urgent menurut saya ke depan, dan itu harus dibina dengan berbagai filosofi perusahaan Minigold yang saya yakin sangat positif dan dinamis. Harapan Bu Widya untuk Minigold ke depannya? Harapannya tentu ya kurang lebih sama. Dalam manajemennya tentu lebih baik, kemudian untuk launching produk mungkin tidak terlalu berdekatan lagi, jadi kita bisa nafas dulu untuk meneruskan ke bawah, dan dibantu dengan ketersediaan produk yang jangan sampai kosong, kalaupun sampai ada jangan terlalu lama, itu aja. Oke. Bu Widya, pesan apa yang pengen Ibu sampaikan kepada anak-anak milenial yang ada di rumah, kepada teman-teman Golders di rumah, Bu? Baik, untuk milenial ya, Iya. mumpung masih muda, belum ada tanggungan, nabung dari sekarang. Dengan Minigold semua mudah, tidak harus dari jumlah yang besar, bisa mulai dari yang kecil. Nanti kelak akan ada masanya teman-teman milenial akan panen Minigoldnya, gitu. Gitu aja. Pesan yang singkat tapi sangat bermanfaat. Pak Ridwan, pesan yang mau disampaikan dari Bapak kepada anak-anak milenial dan Golders di rumah? Ya, teman-teman milenial di Indonesia khususnya dan dimanapun berada, saya kira hari-hari ini bukan lagi momentum untuk berhura-hura, untuk membuang-buang apapun, untuk hanya sebuah kesenangan. Hari ini adalah waktunya kita bertanam. Bertanam apa yang paling baik yang bisa kita panen di masa yang akan datang? Ya bertanam sesuatu kebaikan. Sesuatu kebaikan untuk masa yang akan datang, saya kira emas ini tidak bisa dilawan gitu keberadaannya, karena sudah sangat terbukti dengan dengan baik, dan kemudian orang tua kita dulu mengedukasi ini kepada anak-anak mereka, dan ternyata nanti di masa yang akan datang teman-teman milenial hari ini akan merasakan betul bahwa pentingnya mulai menabung emas hari ini itu untuk masa depan yang lebih baik. Maka kalau mereka masih menggunakan uangnya untuk berhura-hura, maka sesungguhnya bukanlah milenial yang modern, tapi milenial yang jadul. Gitu. Nah, buat teman-teman milenial yang ada di rumah, dengerin tadi tuh pesan-pesan yang sangat bijak dari Bu Widya dan juga Pak Ridwan. Bener banget, karena kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Buat teman-teman yang ada di Bogor dan domisili sekitarnya yang mau beli emas, itu bisa langsung aja hubungi ke distributor yang ada di daerah tersebut. Jangan lupa disiapin dana tabungan dari sekarang, dana darurat dari sekarang, dana pensiun dari sekarang, dan juga dana pendidikan untuk anak-anaknya dari sekarang. Gitu. Oh ya, Pak Ridwan, Bu Widya, kita ada sedikit kenang-kenangan dari Minigold, itu buat Pak Ridwan dan Bu Widya. Ini ada sedikit hadiah, Pak. Terima kasih. Ini buat Pak Ridwan, dan ini buat Bu Widya. Ya, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa juga follow semua sosial media kita. Ada Instagramnya di @minigold.co.id, ada websitenya juga di www.minigold.co.id, dan juga channel YouTube kita di @minigoldindonesia. Jalan-jalan membeli ketan, pulang membeli ketan, lalu beli papan. Menabunglah emas untuk masa depan, untuk hidup yang lebih mapan. Dengan Minigold, semua bisa punya emas. Kita pamit undur diri, sampai bertemu di acara ngobrol selanjutnya, ngobrol soal emas. Bye-bye!